Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah kita baca awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatullahi bistiqan. Awal yang wajib atas manusia yaitu mengenal Tuhan secara yakin. Dulu waktu saya ngaji sama Habib Umar ini ada catatan nih. Beliau bilang ketika menghadap Allah, dosa yang paling besar adalah anak cucu kita enggak mengenal sifat-sifat Allah. Ketika kita menghadap Allah, dosa yang lain kecil. Dosa yang paling besar apa? Anak cucu kita enggak kenal, anak-anak kita, istri kita enggak kenal sifat-sifat Allah. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah. Ini jangankan anak-anak, anak bininya, dianya aja enggak paham. Makanya orang dulu sampai ngarang kitab tuh ada sifat 20. Dia kagak ngerti tapi apal. Allah wujud kidam bako dinyanyiin di musola tuh. Ada yang kerenan lagi di Jakarta, Aqidatul Awam. Abdaul bismillahirrahmani. Ada ibu-ibu biasanya tuh ya. Ibu-ibu tuh abdau tuh. Abdau bismillah. Udah terjemah. Iya, yang penting ada itu akidah tuh. Jadi dosa menghadap Allah nanti, dosa yang paling besar adalah anak cucu kita tidak kenal sifat-sifat Allah. Mana yang wajib, mana yang jaiz, mana yang mustahil bagi Allah. Mana yang wajib bagi Rasul, mana yang jaiz bagi Rasul, mana yang mustahil bagi Rasul. Itu dosa. Dosa yang lain masih kecil lah. Dosa yang paling besar menghadap Allah nanti ketika anak cucu kita tidak kenal tauhid. Apalagi kitanya nggak kenal. Kita sendirinya nggak kenal. Tuh. Makanya kudu belajar tauhid. Makanya di kitab ini dibilang awal yang wajib atas manusia mengenal Tuhan dengan bagaimana kita ibadah sama Tuhan. Tuhannya sendiri kita nggak kenal. Gimana tuh? Masuk nggak? Kita ibadah sama Tuhan, Tuhannya sendiri nggak kenal. Ibadah sama Allah. Allah siapa? Wah, Allah siapa? Allah Tuhan gua. Udah begitu doang. Kita belajar tuh nanti ya sifat 20 wujud apa, kidam apa. Itu udah kita baca. Wa nutqu bisyahadatain u'tubira, dan mengucap dengan dua kalimat syahadat u'tubira, dianggap, direken, diperhitungkan. Mengucap dengan dua kalimat syahadat diperhitungkan. Jadi dijadikan syarat, disyaratkan. Tuh. Untuk apa? Li ijra'i ahkamil mukmin. Untuk orang itu diberlakukan hukum-hukum mukmin. Ketika dia mengucapkan syahadat, wajib dapat waris sudah tuh. Karena dia boleh nikah sama orang Islam. Karena apa? Udah bersaha. Tapi ketika belum mengucap syahadat, dia belum boleh nikah sama orang mukmin, sama orang beriman, sama orang Islam. Belum bisa mendapatkan waris. Karena apa? Dia belum menampakkan keislamannya. Ketika dia sudah mengucap pakai mulut. Kalau yakin doang belum tuh. Tapi ini buat siapa? Bukan buat kita. Buat orang yang kafir asli. Dari lahir dia emang keturunan orang kafir. Non muslim lah bahasa kita. Kalau kita emang nggak wajib syahadat. Kita wajib syahadat kapan? Ketika sholat doang, tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita emang nggak wajib. Nah, orang yang kafir ketika masuk Islam ya wajib syahadat. Kalau emang dia orang Kristen, wah ini kalau pakai speaker kencang banget Kristen nih. Kalau emang dia Kristen, dia harus mengingkari apa yang dia imanin. Tambahin tuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana Isa abduhu wa rasuluhu. Ada ulama nggak bilang nggak sah kalau nggak pakai itu. Dia keyakinannya apa tuh? Keyakinannya Kristen. Harus ngucapin itu tuh. Ya, tambahin. Makanya yang masukin Islam orang kudu ngerti juga tuh. Bukan sekedar dia ngucapin apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia harus mengingkari keyakinan dia yang udah diyakinin. Tambahin lagi, dia Kristen. Baca apa dia? Asyhadu anna Isa abduhu wa rasul. Aku bersaksi dan Nabi Isa itu hamba Allah dan rasulnya Allah. Gitu. Bagaimana dia penyembah berhala, penyembah matahari, kan begitu. Tambahin lagi, kafartu bima kuntu bih, boleh tuh. Atau bahasa Indonesia, aku kufur terhadap agama yang pernah aku anut, gitu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad
Muhammad adalah utusan Allah, dan aku kufuri agama yang pernah aku anut. Atau ana bari'um min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Tuh. Selain syahadat dulu tadi ya. Syahadat yang ngucapin lagi, ana bari'un, aku berlepas min kulli dinin, dari semua agama. Tuh. Yukhalifu dinal Islam, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Harusnya kita tambahin itu. Dia paling gampang orang Kristen dah. Kita kasih apa tambahan tadi? Dan aku bersaksi, ucapin, ikutin nih. Kita kata gitu, ikutin nih. Saya bersaksi bahwasanya Isa itu hamba Allah dan Rasul Allah. Itu tambahin. Jangan cuman syahadat doang. Wajib tuh ditambahin. Oh, itu kan fungsinya ngaji begitu, jadi tahu nih. Kemarin berarti orang selama ini ya urusan dia itu mah. Yang penting kita kalau ngislamin orang nggak begitu gitu. Biar lebih mantap lagi keislaman seorang gitu. Urusan dia mah dia nggak ngaji, biarin aja. Yang kita yang ngaji jangan begitu gitu. Orang yang sholatnya pada salah, ya dia nggak ngaji. Kayak kemarin tukang roti yang biasa ini. Imam udah ruku bangun, sami Allah liman hamidah, dia kejar tuh imam tuh. Imam salam dia salam, dia kurang 1 rakaat. Kurang 1 rakaat nggak? Sah nggak orang sholatnya kurang 1 rakaat? Ya enggak. Imam udah sami Allah liman hamidah, dia Allahu Akbar, dia baca Fatihah, dia ruku, di sami Allah liman hamidah, dia sujud. Dia kejar imam. Kita bilang dapat rakaat ketika imam udah kita dapat ruku bersama imam, sekedar baca subhanallah dapat. Itu ini mah imam dikejar sama dia 4 rakaat hitungan dia, tapi menurut hitungan fikih dia kurang 1 rakaat. Kadang juga dia sholat kita lihat pantatnya kebuka, bolak kemana-mana. Tuh, ya maaf aja itu tukang roti sering kita bilangin orang lain. Kita kagak kenal. Itu makanya butuhnya dah kita belajar gitu. Wa nutqu bisyahadatain, mengucap dengan 2 kalimat syahadat diperhitungkan tuh. Karena hati nggak ada yang tahu. Dia baru iman hati doang, nggak ada yang tahu. Tapi dia kalau emang di hati doang, di sisi Allah dia beriman. Makanya paman Nabi siapa tuh? Paman Nabi Abu Thalib. Nah, dia baru yakin doang. Di sisi Allah bisa saja beriman dia. Tapi di sisi orang-orang emang dia belum beri. Makanya kita jangan sampai mulut kita iseng aja, Abu Thalib neraka. Wah, jangan. Kan dia belum beriman. Ya jangan. Bisa iman indallah, di sisi Allah iman. Ketika orang beriman belum mengucap syahadat, dia bisa iman di sisi Allah. Tapi ketika dia mengucap, dia untuk memastikan keimanannya pada orang lain. Maka diberlakukan dia hukum-hukum Islam. Boleh nikah dengan orang Islam, boleh dapat warisan orang Islam, boleh apa lagi? Boleh nanti ketika dia mati dikuburin orang Islam secara Islam gitu. Itu ketika dia bersah. Kalau belum syahadat belum ketahuan ini orang udah Islam belum gitu. Ini emang dia Kristen asalnya. Iya, remeng-remeng. Jadi ucapan syahadat itu untuk memastikan keislaman dia gitu. Nah, untuk kembali ke dalam lagi Abu Thalib tadi. Ya, dia bisa karena juga dia pernah membaca syair mengucapkan keimanan dengan Nabi berbentuk syairan gitu. Cuma dia nggak ngucap syahadat aja. Nah, kalau ibu bapaknya Nabi bagaimana? Hadis Sahih Muslim. Ada orang nanya kepada Nabi, bagaimana ayah kamu ya Rasulullah? Finar, di neraka. Sahih Muslim hadisnya. Ayah saya di neraka. Gimana tuh jauh menyikapinya? Ada ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 15 nih. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasul. Dan tidaklah kami mengazab tuh sampai kami mengutus Rasul. Tidaklah kami mengazab sampai sehingga kami mengutus roh. Nah, itu namanya dia hidup di masa fatrah, hidup di masa kosong dari Rasul. Jadi setiap umat ada Rasul-Rasulnya tuh. Nah, kan hukum taklif, orang dibebani hukum agama syaratnya apa? Akil balik, selamat panca indera tuh. Terus apa? Sampainya dakwah. Dia nggak sampainya dakwah. Makanya emaknya Sayyidina Umar, emaknya Sayyidina Utsman pada nyembah berhala tuh. Kecuali emaknya Sayyidina Ali tuh. Sayyidina Ali di dalam perutnya tuh, kalau dia emaknya lagi hamil nih, kalau dia mau nyembah berhala, emaknya perutnya mules, nggak jadi. Jadi kandungan Sayyidina Ali belum pernah nyembah berhala tuh. Makanya julukannya dia beda. Karamallahu wajahnya dimuliakan oleh Allah. Kalau yang lain diajak nyembah berhala, Sayyidina Ali doang yang nggak diajak nyembah berhala. Tuh. Kalau giliran mau nyembah berhala lagi hamil, mules perutnya, sakit perut, nggak jadi dia ke situ, nggak jadi ke Ka'bah. Kan berhala di Ka'bah saat itu. Emaknya Sayyidina Ali mau ke Ka'bah mau nyembah berhala, mules. Pulang lagi.
Nyampe rumah hilang lagi. Mau ke Ka'bah lagi, mulus lagi. Nah, Sayyidina Ali beda sendiri dia. Dia dari kandungan nggak pernah nyembah berhala. Kalau yang lain masih nyembah berhala tuh. Di dalam kandungan namanya. Emaknya ngikut, emaknya sujud dia sujud. Ya. Jadi mengucap dengan 2 kalimat syahadat dianggap tuh, diperhitungkan, disyaratkan tuh. Lisihatil iman, untuk kesahan iman, miman qadara, bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu. Kalau yang nggak mampu kan tadi syarat taklif apa? Dia akil balik, selamat pancain indra. Dia emang lahir budek buta, ya nggak wajib dia, nggak wajib sholat, nggak wajib apa. Enak, nggak punya dosa, baru lahir budek buta. Atau dari kecil dia udah stres, udah gila, akalnya udah kurang sehat, ya nggak wajib sholat, nggak wajib bersyahadat, enak dia udah. Bisa jadi bersihan dia sama kita mah udah banyak dosanya, dia mah belum ada dosanya tuh. Nah, dia gilanya dari kecil apa? Nah, kalau emang dia sebelum balik udah gila, aman udah. Bisa jadi wali dia malah tuh, nggak ada dosanya. Kita malah banyak dosanya. Iya. Ini nggak ada dosanya dia, malah kita banyak dosa. Orang gila jadi kata apa-apa. Nah, orang gila jadi kata apa? Bisa-bisa muliaan orang gila sama kita. Orang gila belum ada taklif, belum ada beban hukum agama. Kita udah ada beban hukum agama, kita langgar malah tuh. Di syarat hukum taklif, akil, balik. Kalau orang gila kan nggak berakal. Kecuali bergila-gilanya udah tua. Berarti dia masa-masa badernya dihitung. Apa tuh? Dia sampai dakwah nggak? Kalau nggak sampai, kalau dia sampai TV, sampai apa, udah sampai dakwah hitungannya. Kecuali emang nggak masuk TV, nggak masuk radio, nah itu nggak sampai dakwah tuh. Nah, sampai masih itu tuh. Kalau udah masuk orang ke situ, nah berarti udah sampai dakwah. Ini nggak masuk orang sampai sama sekali dah. Dia nggak ngerti apa TV, radio, emang nggak dakwah, pokoknya nggak masuk sama sekali. Iya kayak Tarzan gitu. Makanya dia itu nggak wajib apa-apain. Jadi gitu ya. Jadi penting itu ya, kita ayat aja Al-Isra tuh. Kalau bilang ayah ibu Nabi di neraka, emang ada hadis sahih Muslim hadisnya. Nabi ditanya, ayah kamu di mana? Nabi jawab, ayah saya di neraka. Hadis sama Quran kita benturin. Itu hadisnya hadis sahih tapi ahad, riwayatnya ahad. Kurang kuat buat dalil. Bagaimana kita benturin dengan Al-Quran? Kuatan mana? Kuatan Al-Quran, surat Al-Isra gitu. Adapun riwayat nanti ayah ibunya Nabi dibangkitkan lagi, dibangunin lagi, disuruh bersahadat, itu riwayat lemah. Ada ulama mimpi, atau ada ulama dikasih kasyaf, dibukakan panca inderanya, memperhatikan bahwa nanti ayah ibunya Nabi seperti itu. Itu lebih doib lagi dalilnya. Udah, kalau kita secara keilmuan, dalilnya mana nih? Surat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 15. Allah tidak akan mengazab tuh. Allah tidak akan mengazab sampai diutusnya Rasul. Belum diutus Rasul ya belum bakal diazab gitu. Jadi ada orang sekarang lancang banget tuh. Lancang berani banget ngomong ayah emaknya Nabi di neraka. Hadisnya sahih Muslim. Saya nggak bakal mempercayai orang yang ngomong kalau ayahnya Nabi nggak masuk neraka selama belum ada dalil yang sahih. Masya Allah dia ngomong begitu tuh. Dalil sahih Al-Quran. Masih nggak percaya aja, mau dasar Al-Quran mau dilawan. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.